Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue mau ngerekap film yang berjudul Girl in the Box. Film yang diangkat dari kisah nyata tepat pada tanggal 19 Mei 1977, hari yang menjadi awal mula malapetaka yang akan dialami oleh seorang wanita bernama Cullen Stan, gadis yang berusia 20 tahun. Malapetaka itu dimulai ketika Cullen yang akan pergi ke rumah salah seorang temannya dengan menumpang sebuah mobil yang dikendarai oleh pasangan suami istri yang bernama Cam dan Jane. Dari mobil itulah yang akan membawakan kita ke suatu peristiwa yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kisah memilukan dari Cullen inilah yang menjadi inspirasi sebuah film yang berjudul Girl in the Box yang akan kita bahas kali ini. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang diculik dan disekap di dalam sebuah peti selama 7 tahun lamanya. Dalam penculikan itu, Cullen acap kali mendapatkan siksaan, baik berupa cambukan dan tindak pemerkosaan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah film Girl in the Box. Di awal film, kita diperlihatkan pasangan suami istri bernama Cameron dan Jane. Mereka berdua terlihat sedang memotong seorang mayat, kemudian menguburkannya di tengah hutan. Di sini, istrinya terlihat merasa bersalah atas kejadian yang sudah mereka perbuat. Namun, Cam meyakinkan istrinya bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Singkat cerita, scene berpindah ke seorang wanita yang sedang mencari tumpangan untuk pergi ke pesta temannya di California. Kendaraan yang lalu lalang nampak tidak mau berhenti untuk memberikannya tumpangan. Wanita itu bernama Cullen. Cullen yang sudah lelah menunggu akhirnya bisa bernapas lega karena ada sebuah mobil putih yang berhenti dan memberikannya tumpangan. Itu adalah sebuah mobil pasangan suami istri, Cam dan Jane. Namun, tanpa Cullen sadari, itulah awal mula malapetaka yang akan menimpa dirinya. Di perjalanan, Cullen yang ingin pergi ke toilet meminta untuk berhenti. Akhirnya mereka menepi di sebuah SPBU. Saat Cullen berada di toilet, Cam mengambil sebuah kotak kemudian menaruhkannya di jok belakang mobil. Cullen sempat menaruh curiga karena kenapa tiba-tiba ada sebuah kotak di sana. Namun ia berpikir kalau itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di tengah jalan, Cam mengajak Cullen terlebih dahulu singgah ke sebuah gua es krim. Awalnya, Cullen keberatan karena takut nanti akan kemalaman sampai di rumah temannya. Namun, Cam pun berbicara kalau ia hanya singgah sebentar saja. Cullen pun akhirnya ikut saja. Hingga sampailah mereka di sebuah hutan yang sepi. Cullen bertanya, di mana gua es krimnya? Cam menjawab kalau lokasinya tidak dapat dilalui mobil dan mereka harus berjalan kaki. Saat Cullen yang sedang berjalan tiba-tiba dibekap dan Cam dari belakang dengan mengancam menggunakan sebuah pisau di lehernya. Lalu matanya ditutup dan mulutnya dibekap dan ia dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian memasukkan kepalanya ke dalam peti yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Singkat cerita, malam pun tiba. Cullen dibawa ke rumah Cam, lalu ia digiring ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, seluruh pakaiannya dilucuti dan digantung. Disinilah penyiksaan pun dimulai. Cam mulai mencambuk Cullen tanpa henti, sementara Jane hanya berdiri sambil melihat kelakuan biadab suaminya. Cam langsung menarik istrinya dan mereka berdua pun melakukan hubungan badan. Teriakan kesakitan dari Cullen ternyata membuat Cam terangsang. Jane kemudian meminta suaminya agar segera melepaskan Cullen karena ia was-was Cam akan menyetubuhinya. Cam pun mengelak dengan berbicara kalau ia hanya perbudakan saja dan ia berjanji tidak akan pernah meniduri Cullen. Besok harinya, Cam memasukkan Cullen ke sebuah kotak besar agar ia bisa tidur di sana. Cullen hanya bisa menangis dan pasrah sambil mengingat keluarganya. Sesaat akan berangkat ke rumah temannya, ayahnya mau memberikan uang untuk ongkos bis, tetapi Cullen menolaknya karena ia merasa bisa menumpang mobil di jalan. Cullen pun menyesal namun nasi sudah menjadi bubur. Ayahnya berusaha menelpon teman Cullen karena tidak ada kabar dari anaknya. Namun diketahui kalau ternyata anaknya sama sekali tidak pernah sampai di rumah temannya ini. Ayahnya pun kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Namun Cullen yang sudah berusia dewasa, kepolisian pun menganggap kalau Cullen sedang melakukan traveling. Terlebih lagi, orang tuanya tidak bisa memberikan detail informasi dan bukti kalau Cullen menjadi korban tindak kejahatan. Tak terasa, sudah 6 bulan Cullen diculik oleh Cam dan Jane. Scene berpindah saat Jane yang mendatangi tempat kerja suaminya untuk memberikan kejutan kalau sekarang ia sedang hamil. Namun tanggapan Cam di luar ekspektasi Jane. Cam terlihat biasa-biasa saja. Kemudian Jane meminta agar Cam segera membebaskan Cullen karena ia akan memiliki anak dan tidak mungkin melakukan penyekapan ini saat anak mereka telah lahir. Cam tidak kehabisan akal, dia pun mulai menyusun sebuah rencana bagaimana cara agar tetap bisa menyekap Cullen tanpa harus mengurungnya di dalam box sepanjang hari.
Ia kemudian melihat sebuah majalah perbudakan. Ada sebuah contoh perjanjian kontrak budak. Kemudian Cam meminta istrinya untuk mengetik ulang perjanjian itu. Kemudian ia menuju ke bawah tanah dan menyodorkan perjanjian itu kepada Cullen, lalu memintanya untuk menandatanganinya. Cullen terlihat bingung dan sama sekali tidak mengetahui apa maksud isi dari surat itu. Yang intinya adalah di dalam surat itu berbunyi kalau Cam telah membeli Cullen dari sebuah perusahaan perbudakan, dan kalau Cullen mencoba untuk kabur, perusahaan itu akan terus mencarinya dan bahkan tidak segan-segan melukai keluarganya. Kemudian Cullen bertanya bagaimana kalau ia tak mau menandatangani surat itu. Dengan ancaman, Cam menjawab kalau ia akan menyiksa Cullen lebih dari biasanya. Karena terpaksa dan takut, Cullen pun menandatangani surat itu. Perusahaan perbudakan itu sama sekali tidak ada, dan ia berusaha agar Cullen mempercayai semua perkataan Cam. Setelah berhasil menipu Cullen, kemudian ia mulai melepaskan borgol lalu memakaikannya baju serta ia juga memasang sebuah kalung anjing ke lehernya. Ia juga mengatakan kalau sekarang namanya bukan lagi Cullen Stan, melainkan Kay. Cam juga menyuruh Cullen untuk memanggil ia dan istrinya dengan sebutan tuan dan nyonya. Dan kalau setiap kali dia menyebutkan kata attention, Cullen harus bergegas berlari ke sebuah pojok ruangan dengan melucuti seluruh bajunya lalu mengangkat tangannya sambil menundukkan kepalanya. Melihat tubuh mulus Cullen, Cam mulai merabanya sejengkal demi sejengkal, yang tentunya saja itu membuatnya terangsang. Saat melakukan aksinya, tidak lama berselang istrinya datang, kemudian langsung memarahinya. Cullen rupanya membuat istrinya merasa cemburu. Terlebih lagi ia merasa kalau Cam mulai ada ketertarikan terhadap Cullen. Karena merasa rumah itu sudah tidak aman lagi, Cam memutuskan untuk pindah. Hingga pada September 1978, akhirnya lahirlah anak dari Cam dan Jane, dan diberi nama Amber. Cullen kemudian diizinkan untuk menggendong bayi itu. Tak terasa, kini sudah ke 683.000 hari ia diculik. Perlakuan yang diterima Cullen masih saja tidak berperi kemanusiaan. Terlebih lagi ketika Jane sudah memiliki anak. Karena rasa cemburunya yang kerap kali membuat Cullen mendapatkan masalah sehingga berakhir dengan cambukan dari Cam. Jane yang takut kalau suaminya akan merasa terangsang dengan Cullen, pada suatu siang Cam mengajak Cullen membantunya menebang pohon di hutan. Tetapi sebuah kapak mengenai kaki Cam hingga berdarah. Sebenarnya di sini adalah kesempatan bagus untuk Cullen kabur, tetapi ia takut dengan perjanjian perbudakan itu, dan ia takut kalau Cam akan menyakiti keluarganya. Dan di rumah, Cullen mengobati kaki dari Cam, dan hal itu dilihat oleh Jane. Dan tentu saja, Jane merasakan cemburu, dan ia memarahi suaminya. Di malam harinya, Jane mengajak suaminya untuk mantap-mantap. Dan seperti biasanya, Cam mengeluarkan Cullen dari box, tempat dia dikurung, untuk disiksa agar Cam merasa terangsang. Namun, Cam yang melihat kemolekan dari tubuh Cullen, ia malah mengarahkan torpedonya ke Cullen. Dan Jane yang melihat itu langsung marah dan memaki Cam, dan ia menyuruh untuk suaminya mengurung Cullen kembali ke dalam box dengan waktu yang lama. Kini sudah 1395 hari dirinya disekap. Cullen yang pada siang itu dikeluarkan dari box, ia tidak sengaja melihat Amber yang kini sudah tumbuh menjadi besar. Karena terakhir kali ia melihat Amber adalah ketika Amber masih bayi. Ia sudah tidak bisa lagi mengingat berapa lama dia di sana. Di dalam box itu, dia selalu berimajinasi seolah-olah ia berada di suatu tempat bersama keluarganya. Untuk mengurangi rasa kesedihannya selama dalam pengurungan, Jane yang semakin hari semakin cemburu karena Cullen, akhirnya Cam mencoba meyakinkan istrinya dengan cara membuka Alkitab ke istrinya dan menunjukkan sebuah kata slave atau budak-budak, di mana di situ tertulis kalau pria boleh memiliki istri lebih dari satu. Melihat tulisan itu, perlahan Jane mulai melunak dan memperlakukan Cullen dengan baik, mulai dari mengobrol dan pergi ke gereja bersama. Bahkan Jane kini melarang Cullen memanggilnya nyonya, tetapi cukup memanggilnya nama saja. Jane mulai bisa menerima keberadaan Cullen. Hal itu dimanfaatkan oleh Cam karena dia sekarang lebih bisa leluasa meniduri Cullen saat istrinya sedang bekerja. Saat istrinya mendapatkan shift malam, Cam di sini sudah mulai mencintai Cullen. Hingga pada suatu hari, Cullen meminta untuk mengunjungi keluarganya. Walaupun itu berisiko, namun akhirnya ia mengizinkannya untuk menemui keluarganya. Namun sebelum pergi, Cam kembali menakut-nakuti agar Cullen tidak kabur, dan mengancam kalau perusahaan budak itu akan membunuhnya, dan tidak segan-segan menyakiti keluarganya. Hingga tibalah Cullen di rumah orang tuanya. Kerinduan jelas sangat tampak pada raut kedua orang tuanya dan keluarganya. Di tengah suasana bahagia itu, kakaknya yang bernama Bonnie merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap Cullen. Karena ia terlihat tidak biasa
Ia pun berusaha menggali informasi dari Cullen. Cullen yang takut mengatakan kalau ia baik-baik saja. Tidak lama, Cam datang untuk menjemputnya. Suatu malam, Jane yang baru saja pulang bekerja tak sengaja mendengar percakapan kalau Cam mengajak Cullen untuk menikah. Jane langsung mengemasi barang-barangnya dan akan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya. Cam pun melampiaskan kemarahannya kepada Cullen dengan melucuti pakaiannya dan menariknya secara paksa menuju sebuah ruangan di bawah tanah, lalu mengurungnya di sana, dan ia mengatakan kalau ia akan mencarikan Cullen teman. Dia berencana menculik seorang gadis lagi. Saat itu sedang hujan dan air pun masuk ke ruangan tempat di mana Cullen dikurung. Saat Cullen mulai kedinginan, tiba-tiba pintu terbuka dan itu adalah Jane yang datang untuk menyelamatkannya. Dan mereka pergi ke tempat pemberhentian bus. Sembari menunggu bus yang datang, Jane mulai menceritakan semuanya, mulai dari wanita pertama yang suaminya culik sebelumnya. Korban mereka adalah seorang wanita bernama Merlin. Merlin tidak berhenti berteriak hingga Cam dengan gelap mata membunuhnya dan membuang mayatnya di hutan. Jane juga mengatakan bahwa Cam pun selama ini menyiksa wanita yang dulu karena untuk menaikkan hasrat seksual suaminya. Karena Jane pun sebelum suaminya memutuskan untuk menculik wanita, dahulunya Jane lah yang sering disiksa oleh suaminya sebelum mereka bersetubuh. Dan perusahaan perbudakan itu hanyalah kebohongan belaka yang sengaja dibuat oleh suaminya agar Cullen percaya dan tunduk kepada Cam. Dan saat akan pergi, Cullen tetap mengkhawatirkan Jane karena nanti apa yang akan terjadi kepada Jane kalau dirinya pergi. Dan Cullen mengatakan kalau dirinya akan tetap tinggal dan tidak pergi. Namun Jane tetap memaksanya untuk pergi. Sementara di rumah, Cam yang baru saja tiba di ruangan bawah tanah dan ia mendapati pintu terbuka dan Cullen tidak ada di sana. Cam menangis karena telah ditinggalkan oleh Jane serta anaknya dan film pun berakhir. Cam di sini mendapatkan hukuman penjara selama 104 tahun, sementara Jane menerima kekebalan hukum karena ia bersedia bersaksi di persidangan melawan suaminya. Terima kasih sudah menonton.